Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Al-Barokah yang hadir pada sore hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia waktu, karunia iman, Islam, kesempatan yang sampai dengan hari ini Allah masih berikan kepada kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun 2024, tepatnya di tanggal 27 Desember ya. Tentunya hari-hari ini sebagian besar kita atau masyarakat kita ada yang bergembira menyambut adanya hari Natal. Ada juga yang bergembira menyambut datangnya menjelang tahun baru, pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Apa sih yang harus ditunggu? Apa sih yang harus dirayakan dari pergantian tahun itu? Seringkali pergantian tahun begitu gegap gembita ya Bu ya, dengan pesta di mana-mana, kembang api, panggung hiburan dan lain sebagainya. Nah, buat kita sebagai kaum muslimin, mukminin, bagaimana kita menyikapi pergantian tahun ini? Oleh sebab itu, kita sore hari ini ingin membahas seputar renungan ya. Atau dalam bahasa agama kita muhasabah ya, di akhir tahun ini. Namun sebelum kita nanti membahas tentang itu, mari kita awali majelis kita ini. Yang pertama, satu, kita luruskan niat bahwa kita berangkat dari rumah menuju ke Masjid Al-Barokah ini. Yang pertama kita niatkan adalah ikhlas semata karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilannya? Yaitu thalabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin dan muslimah. Yang kedua, kita niatkan pertemuan kita pada sore hari ini adalah dalam rangka silaturahim. Sepekan sekali Majelis Taklim Al-Barokah berjumpa di dalam majelis ini yang insya Allah berkah. Karena dijanjikan di dalam sebuah hadis, barang siapa berkumpul di salah satu rumah Allah, di situ dibacakan ayat-ayat Allah, maka para malaikat datang mengelilingi kita ini, mengepakkan sayapnya sambil berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, bahkan ikan-ikan di laut pun ikut mendoakan kita dalam rangka thalabul ilmi. Niat sudah, thalabul ilmi sudah, silaturahim sudah, kita niatkan karena kita berada di tempat yang mulia, tempat yang baik, yaitu Baitullah, salah satu rumahnya Allah. Maka kita niatkan duduk kita selama kurang lebih mungkin 30 menit atau 45 menit ini dalam rangka li'iktikaf mardhatillah ya. Nawaitu iktikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita berniat beriktikaf ya di dalam masjid ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya itu yang bisa menambah bobot dari aktivitas amal kita pada sore hari ini. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini mungkin berhalangan dengan berbagai macam keadaan. Semoga yang dalam safar diberikan kemudahan, semoga yang sedang diuji dengan sakit diangkat penyakitnya sehingga kembali bisa beraktivitas bersama Majelis Taklim Al-Barokah ini. Allah hadinya walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu solehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melengkapi majelis kita ini sebagai bukti bahwa kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah pun cinta, sehingga Allah pun bersalawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentunya sebagai wujud kecintaan kita juga senantiasa memanjatkan atau membacakan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang pendek kita bisa baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan salawat-salawat yang lain yang itu merupakan bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang ibu-ibu juga sudah hafal saya yakin, yaitu sholawat Jibril ya, yang sering dikumandangkan. Oleh sebab itu mari mengawali taklim kita ini, kita siapkan hati kita hubungkan jiwa kita ini dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau beliau begitu mencintai kita, begitu menyayangi kita, memperhatikan kita, bahkan di akhir beliau sempat menyebut nama kita ketika beliau hendak dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir kali disebut adalah ummati, ummati, ummati. Betapa beliau cinta kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita sambut cinta beliau dengan sholawat. Kita baca sama-sama ya, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sambutlah cinta kami, ya Allah, terimalah salawat kami yang tidak seberapa ini, yang begitu sedikit kami memujamu, ya Allah, terimalah. Sampaikan salawat kami kepada Nabi yang kami cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu salehah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi kami sampaikan di awal, kita berada di penghujung bulan Desember. Kalau hijriahnya kita berada di bulan apa nih? Ada yang tahu?
Ya betul, ini Jumadil Akhir. Kira-kira mungkin di tanggal 20 berapa ya? Kalau 29 kurangi 4 berapa Bu? Tanggal satunya 1 Rajab. Ya, tanggal satunya pas 1 Rajab. Makanya berarti kalau 29 dikurangi sekarang 27 ya, 27 ya kurang lebih. 3 hari lagi bulan Rajab menjelang, atau 4 hari lagi. Kita diajarkan oleh para salafus saleh, sahabat Rasulullah, bahkan 6 bulan menjelang bulan Ramadan sudah diingat ya, berdoa. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Di penghujung akhir tahun 2024 menjelang bulan Rajab, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kita sebagai mukmin apa yang harus kita lakukan? Oke, menjelang pergantian tahun baru Masehi kita gembira. Kita bertanya, atas apa kita bergembira? Bukankah bertambahnya tahun itu berarti berkurangnya jatah usia hidup kita di muka bumi ini? Ya, suatu yang agak paradok. Ketika kita tahu misalnya nih ya, kita pegang hari ini atau misalnya HP atau semacam alat apapun yang di situ kita lihat indikator baterai misalnya ya. Baterainya tinggal 75%. Nah, kita masih senang itu. Masih panjang. Tapi kalau misalnya di situ dilihat baterainya tinggal 5%. Apa yang terjadi? Gelisah ya. Wah, sebentar lagi HP akan meninggoy gitu ya gitu. Baterainya masih bisa dicas ya? Nah, baterai masih bisa dicas ya Bu ya. Makanya alhamdulillah saya tuh senang kalau melihat ibu-ibu tuh jalan keliling komplek itu. Artinya dalam upaya menjaga kebugaran tubuh ya, supaya kita bisa fit, bisa beribadah pada Allah dengan maksimal, dijaga dengan berolahraga. Nah, kenapa kita bergembira menyambut pergantian tahun padahal usia kita berkurang 1 tahun? Kalau kita melihat referensi umur baginda Rasulullah SAW, berapa tahun Bu? 63 tahun. Oke, kita pakai patokan yang ini saja. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa umur umatku adalah antara 60-70 tahun. Saya hari ini ya kurang lebih mendekati setengah abad ya. Berarti kalau dipakai umurnya Rasulullah kurang lebih ya 13 tahunan lagi gitu ya. Kalau ibu-ibu lebih senior dari saya sepertinya. Nah, ini lebih hati-hati apalagi ini ya. Jadi menyambut pergantian tahun ini, kegembiraan yang seperti apa yang harus kita siapkan? Baik ibu-ibu salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan 5M. Apa itu Bu 5M? 5 miliar? Oh bukan ya. 5M. 5M yang ingin kita bahas tidak secara rinci, tapi paling tidak secara highlight nanti kita sampaikan, mudah-mudahan sampai. 5M itu apa? Yang pertama adalah muhasabah. M yang kedua muahadah. M yang ketiga mujahadah. M yang keempat muraqabah. M yang kelima muaqabah. 5M itu ya. Coba diulang Bu. Yang pertama M-nya muhasabah. Yang kedua muahadah. Yang ketiga mujahadah. Ada yang kebalik, mujahadah. M yang keempat muraqabah. Yang kelima muaqabah. Ibu-ibu salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah singgung. Kenapa kita bergembira menyambut tahun baru, pergantian tahun? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ada yang belum? Coba. Muhasabah yang pertama, yang kedua muahadah,
yang ketiga mujahadah, yang keempat muraqabah, dan yang kelima muaqabah. Ya, itu judulnya dulu. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, yang punya Quran digital bisa dibuka, ya, atau pakai Quran boleh. Ya, nanti kita baca sama-sama. Surat Al-Hasyr ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Belum ya Bu ya? Muhasabah, muahadah, mujahadah, muraqabah, dan muaqabah. Ya. Baik. Di dalam surat Al-Hasyr, ya, surat 59 ayat yang ke-18. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sudah apa Bu ayatnya? Al-Hasyr ayat 18. Ini sering kita dengar. Kita terjemahkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan atau mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Ibu-ibu salehah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang mengisyaratkan kepada kita untuk melakukan muhasabah. Bahkan di dalam ayat ini Allah mengulang satu diksi. Dua kali diulang, wattaqullah. Kalimat takwa ada yang mengartikan takwa, ada yang mengartikan takutlah. Demikian penting ayat ini, kemudian ada pengulangan penekanan, wattaqullah. Di dalam ayat yang lain, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka carilah bekal oleh kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ibu-ibu salehah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kembali ke topik kita hari ini, muhasabah di akhir tahun dengan 5M. Bukan 5 miliar ya, tapi 5M. Pertama muhasabah, kedua muahadah, ketiga mujahadah, keempat muraqabah, dan kelima muaqabah. Nanti akan kita sampaikan satu persatu. Di dalam ayat ini kita diajak diskusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diajak diskusi? Ibu-ibu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah kita semua adalah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, ya, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, maka perhatikan. Ya. Siapa yang diperhatikan? Nafs kita sendiri. Kebanyakan kita ini kan suka merhatiin orang lain itu ya, di sekelilingan kita.
Jarang kita itu memperhatikan diri kita sendiri. Nah, di dalam ayat ini Allah menegur kita yang mengatakan kita sebagai orang yang sudah beriman, wal tangdur, maka perhatikanlah nafsu diri kalian, mata qaddam, apa yang sudah disiapkan. Ya. Ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan, sesungguhnya tujuan penciptaan kita ini untuk apa, Bu? Ada yang mau coba? Beribadah. Nah, beribadah kita di dunia diturunkan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sesungguhnya kan bukan penduduk bumi ya, Bu. Kita ini semua adalah penduduk surga, Bu. Ya kan? Kalau kita ingat ceritanya, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini penduduk surga, kemudian dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita diturunkan melalui Nabi Adam alaihissalam di muka bumi dengan berbagai macam ujian. Namun tadi adalah tujuannya li ibadatillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan lupa tujuan ini. Dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, maka kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah siapkan untuk kita kembali ke kemana, Bu? Kampung halaman kita. Kita di sini nggak lama. Ya. Tadi disampaikan bahwa umur umat Rasulullah itu 60-70 tahun. Ini saya perhatikan ibu-ibu soleha di depan saya ini sudah, ya kalau nggak 50 ada yang lebih gitu ya, Bu ya. Jadi jatahnya sudah berkurang. Kemarin kita bergembira ya. Bergembira menyambut berkurangnya usia kita. Kenapa bergembira? Karena kita akan segera pulang kampung. Rasanya kalau pulang kampung senang kan ya, Bu ya? Nah, sambil membawa bekal. Pertanyaannya, wal tandur nafsun, ya. Nih, bekal kita nih udah cukup belum? Ini pertanyaan kita. Mata ketemu. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ibu-ibu soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya Syekh Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini ya, disebutkan bahwa setiap perbuatan manusia yang telah dilakukan pada masa lalu mencerminkan perbuatan dia untuk persiapan di akhirat kelak. Nah, ya kan kita hidup di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa yang kita kerjakan hari ini dan hari-hari yang lalu adalah cermin kehidupan kita nanti di masa yang akan datang. Nah, bingung, Bu? Maksudnya masa yang akan datang itu di akhiratnya. Betul. Tapi kan masa lalu kita umpamanya buram ya. Kan Ya. masa lalu. Alhamdulillah. Bagaimana itu bisa menjadi cerminan di masa akhirat kita, masa lalu kita. Oke. Nah, disinilah kemudian peran kita melakukan muhasabah. Apa sih tujuan dari kita melakukan muhasabah itu? Adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi di masa yang lalu, untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Kan hari ini kita nggak berhenti, Bu. Masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita semua untuk kita mencari bekal. Memang sebagai manusia kita tidak akan pernah tidak melakukan kesalahan, ya. Tapi Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwa masa depan kita adalah cerah, masa depan kita adalah baik ketika kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita ingat ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bukankah iman sudah ada di dalam dada kita?
kan? Makanya kita terpanggil nih. Allah mengajak diskusi dengan kita. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikan diri kita, gak usah merhatiin orang lain dalam hal ini ya. Untuk urusan kita pulang ke akhirat bertemu dengan Allah, maka yang kita perhatikan adalah kita sendiri. Gak usah lihat sana sini. Dalam hal kita menemukan bahwa dalam diri kita masih perlu adanya perbaikan, belum cukup bekal, maka masih ada waktu hari ini sampai dengan wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi di saat inilah yang bisa kita lakukan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kita lanjutkan ya Bu ya. Nah, ada sebuah kalimat yang sering kita dengar dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah aktivitas yang harusnya rutin kita lakukan. Merenung, mengevaluasi apa ya? Ya sebahasa itulah pokoknya itu ya. Kalau kita sebagai seorang pedagang misalnya. Siapa di sini yang pedagang? Wajah ya. Kita jualan, kita belanja, ya kan? Modalnya sekian, ya kan? Kita jual sekian. Hasilnya di akhir kan dihitung-hitung ini. Waduh, kok belanjanya lebih banyak daripada jualnya? Namanya apa Bu? Rugi. Atau dibalik, belanjanya 100.000, dijualnya 1 juta. Waduh. Untung apa namanya Bu? Ya, untung banyak ya. Nah, inilah peran kita bermuhasabah. Ya. Hasibu, hitung nih. Memang sesuatu pahala itu tidak bisa dilihat, diwujudkan, tetapi dampaknya sesungguhnya bisa dirasakan. Barangkali kita berbuat sesuatu yang baik, orang kemudian senang, udah pasti itu menimbulkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita beramal seperti ini menimbulkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita bangun di malam hari sepertiga malam gitu ya, ini ya. Kita ambil mukena setelah berwudu, kita sholat entah 2 rakaat, entah 13 rakaat, entah 23 semampunya kita. Ya. Kemudian kita merenungkan hidup kita dari pagi sampai malam. Mana yang lebih banyak kita kerjakan? Ya. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Ini muhasabah yang pertama ya. Tadi pagi kita sudah sholat duha, alhamdulillah centang bagus. Kita ngapain lagi? Ya olahraga bagus untuk menopang badan supaya sehat ya. Apalagi masak untuk keluarga, apalagi banyak hal yang semua itu yang tadi Bu Haja Eva sampaikan. Kita diciptakan dalam rangka ibadah. Semua aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah dengan syarat apa Bu? Lillahi ta'ala, diawali dengan basmalah ya. Kalau dalam hal tertentu ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka sempurnalah amalan kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Olahraga itu diperintahkan, dicontohkan Rasulullah. Iya. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa datang taklim ke. Harus bahkan ya. Nih Bu, keluar rumah aja kita sudah Bismillahi nawaitu tawakal ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu melangkah pertama, nah zikir tuh. Mangga zikirnya apa saja. Kalau saya biasa zikirnya tuh la ilaha illallah aja Bu. Kaki kanan melangkah la ilaha illallah. Kadang lupa sih, tapi ntar inget lagi gitu la ilaha illallah. Bisa banget tuh. Selama tempatnya itu bersih. Nah, disinilah Bu. Nah, ini pertanyaan Ibu Haja Eva ini bagus nih. Kita lupa membaca Bismillah, jadi ibadah enggak? Jadi rutinitas saja. Kalau seperti ini, saya punya pertanyaan. Lalu apa bedanya kita orang Muslim dengan orang non Muslim? Nah, itulah yang membedakan kita, Bu.
Nah, namanya manusia tempatnya lupa dan itulah Bu peran makhluk yang tadi di awal kita singgung ya. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bu, kalau ada orang ngaji begini iblis nggak senang Bu. Ngapain ke masjid? Mendingan jalan-jalan akhir tahun di sana banyak diskon. Ini di mana-mana diskon Bu. Ya, tapi hati-hati Bu kalau beli diskon, karena ada video lucu tuh Bu. Karena sekarang musim diskon ya, jadi orang tuh beli baju sama dipakai semua loh, sama. Mentang-mentang diskon murah, jadi semuanya pada beli, pas jalan-jalan ketemu di lift lah, kembaran. Pemburu diskon ternyata ya. Nah, itulah Bu godaannya Bu. Godaan yang paling sederhana tadi, kita sudah beraktivitas baik, lupa bismillah. Ya, sayang kan? Rugi kan? Nah, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita lupa membaca bismillah, kita bacanya di akhir. Bismillahi awalahu wa akhiruh. Bu, masih ada solusinya Bu. Jadi di Islam ini nggak ada yang nggak ada solusi Bu. Dan apalagi kalau kita sudah biasa melakukan itu, maka yang lupa itu dicatat sama Bu. Tapi catatannya atau syaratnya adalah kita terbiasa membaca bismillah. Kalau kita yang biasa nggak membaca bismillah, kita lupa ya nggak dicatat sama gitu. Sama lah kita masuk kelas, misalnya dulu sekolah ya, setiap hari kita rajin datang, sekali-kali kita terlambat sama bu guru kan kita dianggap nggak pernah terlambat gitu. Karena apa? Biasanya nggak pernah terlambat gitu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu kenapa kita lupa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di mana tadi Bu? Nah, hasibu ya, menghitung-hitung. Kita tiap pekan datang ke majelis taklim, ya kan? Di majelis taklim kita zikir, kita baca Al-Quran, kita mendapatkan ilmu, kita amalkan, semuanya itu kebaikan. Ya, insya Allah. Kalau ibu-ibu semuanya sudah terbiasa dengan ini, di sepertiga malam kita melakukan kontemplasi atau perenungan ya. Apakah kita rugi atau untung kalau berdagang ya? Apakah lebih banyak di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Lebih banyak kebaikan yang timbul dari aktivitas kita atau sebaliknya? Mungkin tidak harus semua yang kita lakukan itu adalah kebaikan, tetapi kebaikan yang kita lakukan itu memiliki dampak yang lebih besar. Misalnya seperti ini, kita hadir di majelis taklim. Apa sih dampaknya setiap pekan kita hadir di majelis taklim ini? Apakah hanya untuk kita saja tadi? Nafs tadi. Itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kemudian hadirnya kebaikan ini untuk lingkungan kita. Ya. Itu yang pertama tentang apa Bu? Muhasabah. Yang kedua apa Bu? Muahadah atau janji. Perjanjian kita dalam hal ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingat Bu apa janji kita kepada Allah? Ada yang tahu? Kita pernah berjanji kepada Allah. Bahkan janji ini kita ulang-ulang 17 kali di dalam sehari semalam. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan janji Bu ya. Artinya apa? Coba yang punya Quran terjemah dibaca. Apa arti iyyaka na'budu? Wajib apa wajib? Nah, iya hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Nah, itu janji kita, diulang-ulang terus 17 kali sehari semalam. Itu yang wajib ya. Kalau kita tambah sunnah, banyak lagi itu janjinya. Ya, jangan seperti politisi ya, janji apa dikasihnya apa gitu ya. Kita janji sama Allah. Muahadah. Kita ingat-ingat lagi. Ya. Nah, dengan kita mengingat
janji kita kepada Allah itu, ya, maka kita akan kembali kepada jalan yang as-siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah itu orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada di dalam suratul Fatihah. Subhanallah, Masya Allah Ibu ya. Kita membaca Al-Fatihah saja dengan penghayatan, maka kita sampai Bu pada titik ini, bahwa ketika kita berada di akhir tahun, di mana semua manusia bergembira menyambut entah apa yang mereka sambut, ya. Tapi kita sebagai mukmin, muslim, antara senang dan sedih tadi, bertambah tahun berkurang jatah usia kita. Di mana-mana kalau berkurang tuh biasanya kita sedih Bu. Kita ngontrak gitu ya Bu. Kontrak nih sebulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Udah tanggal 28, udah geter di sini Bu ya. Ini mau sambung lagi, ada duitnya apa enggak gitu ya. Bu Eva tuh kontrak di Pasar Jumat Bu ya. Waduh, udah mau ditagih lagi gitu ya. Bukan seneng kan Bu ya? Ya, kalau bisa nanti dulu dah gitu ya. Iya. Kalau bisa ya. Nah. Yang punya ruko ini banyak, wah, yang sewa. Kalau yang punya sendiri tenang Ibu ya. Yang sewa nih. Nah, kita ini kan tinggal di dunia juga sementara. Kontrak kita kira-kira 60-70 tahun tadi itu. Sudah 50 tahun ya, tinggal 13. Cukup nggak nih bekalnya buat pulang nih? Hari ini banyak saudara kita yang sedang berliburan ya. Liburan aja butuh bekal Ibu ya. Mau ke Lembang ya, bawa mobil, bensinnya dicek dulu ya. Ada nggak bensin? Kalau lewat tolnya ada nggak gitu ya. Bekalnya di jalan termacet, ada makanan minuman enggak, dan seterusnya. Nah, muahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ada lagi, kita baca di dalam doa iftitah yang baca ini ya. Apa Bu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Coba kalau kita baca itu kita tahu artinya, kita resepin dalam-dalam gitu ya. Gak sempet Bu kita ngapa-ngapain yang lain tuh ya. Ingatnya Allah saja, ya Allah gitu ya. Nah itu kalau malam-malam kita bangun, kita renungan ini Bu, akan janji kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memang Bu ini tidak mudah. Dalam kehidupan kita banyak godaan, dan memang yang satu tadi itu, iblis tadi itu akan menggoda kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Sepintas selalu, kata Bang Haji kan, menyenangkan gitu kan. Ya kan? Tapi kita sebagai mukmin jangan sampai lengah, jangan sampai berlarut bahwa kita sebagai manusia pasti punya lalai, punya kesalahan, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar. Bahkan Rasulullah sendiri sebagai makhluk hamba Allah yang sudah dijamin kebersihan hatinya, perilakunya untuk melakukan kesalahan, masih melakukan yang nama istighfar 70-100 kali. Nah ini didawamkan sama ibu-ibu, termasuk saya ya. Ini saya ngomong bukan buat ibu-ibu saja, tapi saya juga sendiri. Nafsu tadi, wal tanggur nafs, perhatiin diri kita ya. Kalau urusan keburukan, perhatiin diri kita ya. Apakah kita sudah bisa meminimalkan ya. Tapi kalau urusan kebaikan, boleh kita lihat orang lain sebagai contoh motivasi ya, sehingga kita lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kita renungkan sepertiga malam. Kalau sholatnya di Masjid Al-Barokah lebih khusyuk aja Bu Pak ya. Atau takut Bu? Kalau di rumah kan nggak khusyuk Bu. Mau sholat lihat ini itu gitu kan, lihat anak, lihat suami, nggak khusyuk, ke masjid Bu. Nah, ya kalau takut sendiri janjian lah gitu ya, janjian ya.
Di masjid lebih khusyuk, Bu. Kalau janjian gosip. Gosip Nabi ya, Bu. Iya juga ya, Bu. Jadinya bukan ibadah tapi gibah lagi ya. Jam berapa jam segitu insya Allah enggak. Nah, di ketenangan itu kita muhasabah ya. Kita muhasabah. Ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya itu di kantor kerjaan saya sebagai auditor. Kerjaan saya itu merhatiin kerjaannya orang ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Auditor ya, Bu ya. Datang perusahaan, nah, mana nih catatannya? Sesuai nggak dengan peraturannya? Ya kan gitu. Kalau nggak sesuai kena sanksi, Bu. Ya kan? Datang nih perusahaan, impornya bagaimana? Catatannya benar atau enggak? Jujur enggak dia sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku? Pencatatannya, ya. Kata orang ini enak banget sih. Gua yang usaha, gua yang untung, gua yang capek, kenapa lu yang datang gitu ya, Bu ya? Ya inilah kita bernegara. Kewajiban kita seperti itu kan, terikat. Sama kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik, kita terikat dengan aturan itu. Aturannya kalau dalam bernegara ada undang-undang, ada peraturan direktur, jenderal, menteri dan seterusnya. Kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala, aturannya Al-Qur'anul Karim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah sesuaikan belum kita perilaku kita dan seterusnya. Nah, jadi setiap hari kerjaan saya itu, Bu, memperhatikan orang lain. Tapi suatu saat saya juga diperhatikan oleh BPK, Inspektorat Jenderal. Jadi semua kita ini ada yang memperhatikan. Bahkan ibu sadar nggak hari ini ada yang perhatikan? No, CCTV di belakang sana ada, di depan ada. Itu yang kelihatan. Ya. Tapi di kanan kiri kita ada, jadi dia malaikat rokib, malaikat aktif. Nah, tapi kita sering tidak menyadari. Baru sadar kalau sudah kepentok benjol, nah baru sadar tuh. Kalau dagang, kalau sudah baru sadar. Aku jarang juga sih Pak ada sadar malaikat. Aku sadarnya ada Allah doang. Kalau malaikatnya itu sedikit. Nah, bagus nih. Ini bagian dari rukun iman. Iman kepada yang gaib di dalam Al-Fatihah lagi ya. Coba di dalam Al-Fatihah itu salah satu bukti keimanan kita ada beriman pada yang gaib. Yang gaib itu salah satunya adalah makhluk Allah yang tak tampak, itu namanya malaikat. Ya kan? Malaikat yang terkenal ada berapa, Bu? Nah, ini ada kuisnya nih. 10. Apa aja? Coba dari Bu aja. Yudi. Malaikat Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Rokib, Atid. Siapa lagi? Jibril belum. Siapa lagi? Mikail. Nah, itu yang kita kenal ya, 10 malaikat, ada lagunya. Ya, untuk menghafalkan biar gampang. Ya. Nah, kalau kita tidak merasakan kehadiran mereka, nah itu berarti keimanan kita ada yang kurang nih, Bu. Hanya sebatas dalam pengetahuan, tapi tidak dalam batas iman. Karena iman itu dimensinya 3, Bu. Qaulu bilisan, diomongin, ya kan? Tanya, percaya nggak Bu Yusan ada malaikat? Percaya, ya kan? Diomongin tuh. Wal amanu biqalbi, diyakinkan di dalam hati. Wa amalu bil arkan. Nah, ini menjadi bentuk amalan tadi itu, kesadaran kita bahwa malaikat itu ada. Jadi bukan hanya tahu. Kalau tahu anak kecil, kalau ditanya tadi dari dimensi 3 iman ini, anak kecil tahu karena dia bisa ngomong. Percaya iman? Ada berapa? 6. Kan hafal mereka. Tapi apakah mereka sudah sampai ke dalam hati meyakini? Mungkin belum. Mungkin belum. Nah, itu tugas kita nih, para ibu dan bapak, meyakinkan bahwa ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita di luar CCTV. Di CCTV kan ada di rumah ya, di jalan ada ya. Makanya tadi ada berita yang diskon tadi itu korban CCTV itu di mall gitu ya, di lift gitu ya. Nah, ya, itu muahadah kita. Jadi menghadirkan malaikat tadi yang berjaya ya, bahwa kita nggak mungkin, ya sebisa mungkin lah, namanya kita manusia ada digoda dan lain sebagainya, tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, Ibu. Apa yang ketiga tadi?
Dari 5M mujahadah ya. Artinya dari kata jihad, jahadah, bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh fina ya, lanahdiyanahum, maka pakai kalimatnya Allah tuh lam taukid namanya. Di sini penekanan, maka pasti dia akan sampai. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang mencari jalan menuju Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun komitmennya dengan sungguh-sungguh juga pasti akan menemukan jalannya. Ada sinetron gitu ya, manjada wajada gitu ya. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatinya. Nah, ini kembali nafsi kita bertanya pada diri ya. Karena muhasabah ini objeknya kita, bukan orang lain ya. Objeknya kita sendiri, bukan suami juga, bukan anak juga, kita aja pokoknya. Karena semua orang wajib melakukan ini. Ya. Nah, seberapa kita bersungguh-sungguh, siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Orang lain mungkin hanya melihat dari tampilan-tampilannya. Ya. Tapi yang sungguh-sungguh tahu adalah kita dan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita hari ini berangkat dari rumah menuju Masjid Al-Barokah, apa motivasinya? Apa niatnya? Ya. Tadi kan sudah disampaikan, setidaknya satu, kita niat apa Bu? Thalabul ilmi. Yang kedua, silaturahmi. Yang ketiga, iktikaf. Ada yang lupa pastikan. Nah, begitu ingat, baca tuh niat. Nawaitu iktikaf li hadzal masjid lillahi ta'ala. Dapat pahala. Iktikafnya. Itulah yang melebihkan kita dari yang lain. Orang sama-sama melakukan aktivitas ya, datang ke masjid, duduk, mendengarkan, belum tentu dia mendapatkan ketiga-tiganya. Mungkin salah satunya. Ya. Dapat thalabul ilminya, dapat bersungguh-sungguhnya dapat. Mungkin di dalam majelisnya dia nggak fokus. Badannya di sini, pikirannya di mall atau di rumah atau di mana-mana lah gitu ya, di jalan. Kan besok libur, udah mikirin besok mau kemana gitu. Jadi saling memberitahu gitu ya, mau liburan kemana Bapak? Nah, kan gitu. Nggak fokus, badannya di sini, pikirannya di mana. Apalagi hatinya ya, apakah terkoneksi dengan Allah, dengan Rasulullah. Ya, walau kita tadi di awal sudah diawali dengan membaca kitab Al-Fatihah, sudah dengan bersalawat. Oke, kita konekkan lagi dengan salawat Jibril ya, biar hati kita tenang lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba kita rasakan di dalam hati ketika kita menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Beliau mendengar, beliau menyambut, bahkan membalas salawat kita. Kita ngucapin sekali, beliau sambutnya 10 kali. Kalau ini nggak dihayati dengan iman, maka nggak nyampe, mau getarannya nggak nyampe, hanya menjadi kalimat-kalimat saja. Tapi kalau kita bayangkan tadi ya, di akhir hayat Rasulullah itu dipanggil tuh nama kita tuh ummati. Kalau ibu merasakan ini, maka coba rasakan yang dipanggil itu adalah nama ibu ya. Bu Jahefa, Bu Yudi. Rasulullah tuh memanggil begitu ketika mau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bukan istrinya yang dipanggil, bukan Khadijah, bukan Aisyah, tapi kita.
Makanya sungguh terlalu ketika kemudian ya dikatakan dalam hadis, orang yang paling kikir itu adalah orang yang ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut dia tidak bersolawat kepadanya. Apa susahnya? Ya. Baginda Rasulullah SAW begitu mencintai kita. Ya. Ibu-ibu rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke tema kita 5M ya. Bukan 5 miliar, tapi 5M. Yang pertama muhasabah, tadi kita sudah singgung. Yang kedua muahadah, yang ketiga mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh dalam amal ini motivasinya adalah lillahi ta'ala. Mungkin kita sudah banyak menyumbang ya, materi entah itu ke masjid, ke yatim piatu dan lain sebagainya. Maka kita harus benar-benar yang kita berikan itu lillahi ta'ala. Gak ingin dipuji, gak ingin mendapatkan balasan dari manusia. Kadang kan sering kita memberi sesuatu kepada manusia, tapi manusia itu gak berterima kasih, gak bersenyum kepada kita, dan bahkan kadang sebaliknya. Betapa sakit kalau kita merasakan itu ya Bu ya. Tapi kalau kita niatkan itu lillahi ta'ala, maka semuanya itu akan membuat gembira kita semua. Itu adalah amal-amal bekal yang akan kita bawa pulang ke kampung halaman kita. Ya. Jadi dari topik yang pertama tadi bermuhasabah, kita evaluasi dari waktu kita, dari mulai umur balik ya, mungkin balik kita umur taruhlah 13 atau 15 tahun sampai dengan hari ini mungkin kita ambil aja 50 tahun. Berapa tahun itu? Ya, 35 tahun. Kita timbang bikin neraca, mana yang baik, mana yang kurang baik, kita hitung. Kalau kita sadar masih banyak kekurangan kita, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita baca setiap hari. Masa ya tidak menetes sedikit pun gitu ya? Karena memang godaannya lebih banyak, Bu. Ya, godaannya kita lebih banyak. Oleh sebab itu, ketika membaca itu kita benar-benar rasain di dalam hatinya. Ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya Allah sudah kasih tunjuk jalan itu, tapi kita kadang-kadang yang bandel, kalah dengan godaannya gitu ya Bu ya. Mau ke majelis taklim ada WA, Bu, ayo diajak ke sana. Ada pilihan nih, kalau pilih ke sini atau ke sana ya. Kalau ya. Pun dengan keluarga kita, remaja kita, ini jadi apa ya Bu ya, menjadi pikiran kita ya. Karena nafsi tadi kalau kita sudah, maka kita sekeliling kita nih. Kita hari ini ibu-ibu ada di majelis taklim. Di mana anak kita berada hari ini? Kita hari ini memegang Quran, hadis. Apa yang dipegang anak kita hari ini? HP. Ya. Kita butuh komitmen Bu, ya. Tadi itu muahadah tadi itu, bikin janji dengan anggota keluarga kita. Kapan kita boleh pegang HP, kata enggak. Kita ini sebagai orang tua sekarang sudah kalah Ibu ya dengan HP. Mereka lebih mendekat dengan itu, lebih berinteraksi dengan itu. Begitu sulit kita menjadi orang tua hari ini dengan tantangan yang sedemikian besar. Tapi kita tidak boleh patah semangat. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah ini nggak bisa sendiri. Kalau kita sendiri kita akan gampang patah, kita akan gampang lemah. Ya. Makanya Bu Haja Hepa kalau sore hari Jumat itu selalu Assalamualaikum, mari ibu menghadiri majelis taklim. Apakah mereka yang di luar tidak mendengar? Saya yakin mendengar. Ya. Tapi mujahadahnya ini yang belum sampai. Ya. Mujahadahnya yang belum sampai. Kalau ngomongin keperluan, semua orang punya keperluan. Ngomongin kesibukan, semua orang punya sibuk. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur prioritas mana kesibukan kita. Kalau nggak bisa hadir dari awal sampai akhir, bisa dari awal doang, habis itu izin boleh. Tapi itu kan bisa dilakukan dengan kesadaran yang tadi, ya, niat, ikhlas kepada Allah, thalabul ilmi. Dapat satu dengar kita, kemudian kita amalkan, maka itu menjadi amal yang kita bawa pulang nanti. Syukur-syukur kita hadir dari awal sampai akhir, dapat 3 poin tadi, niat, ikhlas, thalabul ilmi, silaturahmi, dan itikaf, zikir sepanjang majelis.
maka itu adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh muslimat yang tidak di sini, barangkali seperti itu. Nah, ini menjadi catatan kita di dalam muhasabah akhir tahun ini. Nah, bagaimana nanti kita di tahun 2025 harusnya bisa lebih baik dari ini, ya kan? Idealnya begitu. Kita sering mendengarkan, sungguh beruntung orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sungguh rugi orang yang hari ini sama. Ya, ini kalau yang pedagang tahu persis ini. Kalau jualan hari ini sama aja dengan kemarin, ya rugi ya Bu ya. Ya rugi Bu, pengeluaran kita naik pakai bensin segala macam gitu ya. Apalagi lebih tidak baik, celaka kata hadis. Nah, kita termasuk yang mana nih? Introspeksi. Kita termasuk yang beruntung, rugi, atau celaka. Idealnya kita berada di, kalau dalam bisnis itu break even point, nggak nambah apa-apa, itu masih beruntung gitu ya, karena tidak ada aset kita yang hilang. Tapi kalau ada aset kita yang hilang, celaka Bu. Kalau kita dagang, kan kita harus bayar sewa kontraknya, bayar karyawannya. Kalau kita nggak mampu bayar itu, bangkrut Bu. Ya. Di akhirat kita juga bisa bangkrut. Kita sudahlah tadi melakukan yang 3 ini, kemudian kita omong-omongkan yang itu menyakiti saudara kita, yang kemudian nanti waktu yaumil hisab kebaikan kita akan diambil oleh orang itu. Pindah Bu dari sini ke sini. Nah, jadi nol, nggak ada. Alangkah ruginya. Makanya penting untuk kita ikhlas. Di dalam muhasabah itu kita untuk merekonstruksi amal kita. Yang lalu tidak bisa dirubah kata Bu Haja Eva, bisa untuk masa depannya. Yang lalu memang sudah berlalu, tapi di depan kita hari ini bisa merencanakan. Berencana saja Allah sudah kasih satu balasan kebaikan, ya kan? Kalau itu adalah amal yang baik. Misalnya nih, besok tahun depan berarti kan sudah ya Bu ya, Majelis Taklim Al Barokah diawali pekan pertama di bulan Januari tahun 2025. Ini yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nah, kita udah niat nih. Besok kalau bisa hadirnya 20 orang. Nah, itu udah niat, dicatat sama Allah. Usaha kita apa? Mungkin yang punya anak remaja boleh diajak. Ini kan strategi Bu ya. Wajah. Nanti kalau sudah kita semua nih nggak ada, yang melanjutin siapa? Kan anak-anak kita. Kalau anak kita nggak pernah kita libatkan, nggak pernah kita ajak yang cewek ya, nggak ada salahnya majelis ini dihadiri oleh remaja anak kita yang sudah besar, untuk tahu juga aktivitas ibundanya. Oh, ibundaku itu. Nah, jadi gimana ya Bu ya? Ibunya saja ngajak susah, apalagi orang lain yang mengajak gitu ya. Tapi ini tantangan kita. Nah, mungkin ibu-ibu punya usulan apa nih nanti di majelis taklim ini? Bukan yang datang yang usianya 50 ke atas, tapi coba yang 25-an ke sini. Ini kan musim liburan Ibu ya. Harusnya wah, bisa nih kita ajak nih anak-anak kita yang ada di rumah nih, supaya ikut hadir di majelis taklim. Majelis taklim ini kan bukan majelis taklim untuk orang tua ya Bu aja ya, tapi untuk warga. Majelis Al Barokah namanya, Majelis Al Barokah Muslimat khususnya. Ya. Kalau bapak-bapak kan ada sendiri hari Ahad pagi. Ya. Nah, ini tantangan nanti ibu sampaikan ke bapak-bapaknya, Pak. Besok Ahad pagi anak laki-laki yang sudah balik ajak sholat subuh ke masjid untuk ikut taklim. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, mungkin ibu apa ya? Gimana Bu supaya bersemangat ikut taklim? Konsumsi nih. Ya. Cocok usulannya Ibu ini. Konsumsi sudah ada Bu sebenarnya. Jadi setiap taklim itu kita siapkan konsumsi. Pak Dwi itu bikin kopi, Pak Didik bikin teh, Pak Jimapa itu nyiapin kuenya. Sudah Bu. Mungkin perlu makan besar kali Bu ya. Wah, sarapan bersama gitu. Boleh juga idenya menarik di Bu Apel ya. Nanti pesannya ke Bu Apel dah. Nah, gimana kita memakmurkan masjid ini dengan banyak cara. Jangan sampai tahun 2024 Majelis Taklim Al Barokah yang hadir enggak 2005 malah berkurang nanti ya, karena sudah ada yang pindah rumah gitu ya. Banyak yang ngaji keluar Pak.
Banyak yang ngajak keluar. Ini masukannya bagus tuh. Kita keliling Bu ya, jalan bareng ya. Nah, boleh juga Bu. Kita tiru yang dilakukan oleh teman kita jamaah tabligh ya, dari rumah ke rumah. Bu, ayo kita taklim. Nah, sambil dibawain jeruk Bu tapi ya. Kalau kosongan aja kayaknya nggak datang yang ini ya. Sambil dibawain jeruk nih, satu-satu, satu biji. Ada kok yang jadi tahun 2025. Heeh. Bilang ke anak ketemu suaminya, Mak, istrinya gini, ya kan begini Bu, kan ada kenapa? Ada yang ngaku, ibu ngomongnya kesurusan. Iya, ibu ada kenapa? Itu saya gitu. Nanti ya Bu, ibu mah nggak beres-beres urusannya kalau kayak gitu. Iya. Nah, iya, nih saya ikut senang kalau ada ide-ide seperti ini nih. Artinya bagaimana Majelis Taklim Al Barokah ini ya hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Nah, kita bikin perencanaan Bu ya. Kalau perlu nih Bu, ada yang sudah pernah pergi ke masjid di Darandan itu belum? Masjid Andansi. Di Darandan. Darandan. Belum Pak, sekali bagus. Nah, bagaimana kita jalan-jalan ke sana Bu? Ayo. Dan nanti majelis taklimnya pindah ke sana, ya. Kita taklimnya di sana. Jadi biar ada suasana beda. Nah, gitu Bu. Dekat dari sini, tolnya juga gratis kok. Kalau cuman 20 orang pakai 3 mobil cukup ya. Habis turun dari sana bisa makan sate kolong ya. Nah, murah meriah tuh satu kali. Oh iya. Sok, maka ibu-ibu bikin perencanaannya, nanti saya tinggal eksekusi aja. Wisata religi ya Pak? Ya, wisata religi. Jadi majelis taklimnya kita pindah ke Masjid Andansi ya. Kalau mau silakan. Iya, kalau mau silakan direncanakan, nanti kita bisa eksekusi. Sekaligus wisata menyambut tahun baru Muharram misalnya, atau kelamaan Muharram selama ya. Sebelum unggahan Ramadan ya. Nah, boleh Bu. Sok mangga direncanakan aja Bu Hajah ya di majelis taklim, nanti kita upayakan. Banyak yang ikut kayaknya Pak. Oh gitu ya Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau jalan-jalan Oh gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin itu salah satu caranya Bu ya. Nah, nanti dari situ kita bisa pengajian Bu. Bisa, masjidnya luas, tamannya luas. Nah, ustadznya kan ceramah kan gak harus serius begini Bu. Ada satu konten yang kita sampaikan di alam gitu kan, memperhatikan gunung perang apa? Gunung apa itu? Burang-rang atau gunung apa? Nah, menyaksikan ayat Allah yang real. Iya, kalau sore itu bagus gitu. Nah, mungkin sholat asar di sana bagus. Apa? Ya, apa saja intinya kegiatan itu bisa menarik untuk saudara-saudara kita yang lain. Gitu ya Bu ya. Baik, kembali ke laptop. Mujahadah. Kalau bahasnya begitu memang meriah ya, betul ya. Ya kan? Membahas begitu menyenangkan Bu Hajah ya. Iya. Bahas doang. Saya serahkan Bu Hajah deh. Nanti tinggal dieksekusi, bikin atur jadwalnya kapan, bagaimana. Biar variatif ya Pak. Iya. Kumaha? Ya Bu Eva ada. Naik mobil sendiri aja lebih murah. Kalau mesti sewa-sewa kan mahal ya. Nah, kan kita semua ada mobil nih. Kenapa? Oke, gampang itu nanti. Sudah, insya Allah. Insya Allah nanti. Soalnya gratis kalau dari Jatiluhur. Kalau Jatisangka nggak tahu saya. Masih ada. Iya, kan semua ada mobil nih. Majelis taklim berapa membernya Bu? Tuh, 8. Cukup. Nah, saya serahkan kepada Ketua Majelis Taklim Al Barokah. Ya, sekarang kembali ke laptop. Ya, nanti jalan-jalannya dibahas tersendiri. Kayaknya menarik jalan-jalannya.
Baik, yang keempat Bu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Ya. Muraqabatullah adalah suatu kondisi yang kita merasa ya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai keempat ya Bu ya. Ini jam berapa Bu? Kita sampai jam berapa? Oh. Setengah 6 sudah lewat nih. Oke, satu lagi ya, muraqabah. Yang keempat apa? Ya, muraqabatullah. Merasa dilalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari awal tema kita sudah saling bersinggungan ya Bu ya. Dari muhasabah ya, muahadah ya, mujahadah, maka yang keempat muraqabah. Kalau kita merasa diawasi oleh CCTV itu Bu ya. Nah, kita di masjid ini tidak melakukan hal-hal yang tidak gitu ya. Anak-anak kita kalau diawasi di sekolah tertib gitu ya. Nggak ada yang nyontek, nggak ada yang dan lain sebagainya. Kita juga seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menumbuhkan merasa diawasi? Tadi Bu Haja Eva sudah sampaikan itu. Saya jarang Pak merasa di kanan kiri saya ini ada sesuatunya. Padahal ada Bu. Mau kita di mana pun ini ada. Nah, padahal rukun iman itu sudah dikenalkan sejak kita TK ya. Kalau yang TK, sejak taman kanak-kanak PAUD sekarang sudah dikenalkan rukun Islam 5 perkara, rukun 6 lagi. Rukun iman 6 perkara. Salah satunya adalah percaya kepada malaikat. Nah, ini muraqabatullah. Kan kita kalau ngawasin nggak kita sendiri, kata Allah gitu kan. Dengan caranya Allah macam-macam. Sama seorang pemimpin perusahaan, ya, dia nggak ngawasin dia sendiri capek. Dia suruh manajernya, asisten manajernya, satpamnya, ya kan. Satpam masih bantu CCTV. Jadi kerjanya ringan, ya. Nah Allah kirim banyak instrumen untuk mengawasi kita. Coba kalau ibu-ibu rasakan, mulai dari rumah siapa yang mengawasi ibu? Anak-anak, ya kan? Jangan salah Bu, anak-anak kita tuh merhatiin kita. Kalau kita minta, kita suruh dia nggak mau, berarti kita pernah melakukan sesuatu yang tidak kontradiksi. Ayo pergi ke masjid, kata bapaknya nggak pernah ke masjid, gitu kan? Anaknya ya nggak mau. Ayo pergi taklim, ibunya nggak taklim, anaknya nggak mau. Nah itu salah satu yang ngawasin kita. Anak. Yang kedua suami. Ya. Yang ketiga tetangga. Yang keempat, ya, yang nggak kelihatan gitu. Yang nggak kelihatan itu tadi Bu. Ya. Jadi nggak ada. Jadi kalau kita masih merasa aman tanpa pengetahuan orang, nonsen. Hanya masalah waktu Bu, ya kan? Hanya masalah waktu. Aman tidak diketahui orang atas apa yang kita lakukan itu karena Allah sayang sama kita. Nah, selagi Allah menyayangi kita, maka kita harus terus menjaga sayang Allah itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di awal kita baca wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tuh Maha tahu. Melalui siapa? Tadi itu Bu, yang dekat tuh kita sendiri. Nggak mungkin kita nggak tahu. Anak kita, suami kita, tetangga kita, dan makhluk yang tidak kelihatan oleh kita, dan tapi dia melihat kita. Ya, Ibu bisa melihat Allah nggak? Enggak. Tapi yakin kan Allah melihat kita? Ya, kita jauh-jauh pergi ke Mekah ya, mau ketemu siapa? Padahal Allah ada di sini. Allah, nah ini nanti kita akan pada satu pertanyaan seperti itu kalau kita nggak memakai kaidah rukun iman. Ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Kita senantiasa diawasi. Hari-hari ini CCTV ada di mana-mana, di jalan ada, di mobil ada, di semua tempat ada CCTV. Makanya kalau ada kecelakaan, ada segala macam, biasanya di medsos ya suka ada yang ngasih tahu seperti tadi itu musim diskon. Nah, sampai kita bisa tahu kejadiannya orang karena apa? Karena nggak sengaja orang itu dilihat sama
sistem yang tersebar di seluruh, kita nggak tahu. Di jalan ada yang namanya ETLE, elektronik tilang, itu ya. Kita merasa aman aja tuh, ngetir nggak pakai seatbelt, ya kan? Tahu-tahu dapat surat kalau di daerah tertentu, mungkin di Bandung sebagian ya, di Jakarta dan jalan protokol. Di Purwakarta sudah ada belum? Belumnya? Belum adanya. Nah, tiba-tiba dapat surat aja tilang gitu ya. Nah, kita merasa aman, padahal kita diawasi CCTV itu di jalan tuh yang ada listnya tuh. Nah, itu kita difoto ya. Baik ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir saja, ini sudah jam 5, mu'aqobah. Ya. Mu'aqobah bermakna memberi sanksi kepada diri manakala kita menyadari kekhilafan, kurangan terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Bu, ya memang sih sholat malam itu atau tahajud itu bukan sesuatu yang wajib, tapi keutamaannya itu sangat ditekankan dan bahkan Rasulullah itu senantiasa mengerjakannya. Nah, mungkin kalau ibu-ibu sudah biasa melaksanakan, suatu saat mungkin lupa tadi kata Bu Haja ya Pak, aduh malam nggak tahajud gitu ya Bu ya. Dibayarlah siang harinya dengan sholat duha 8 rakaat. Itu sebagai bentuk penyesalan kita itu, terhadap suatu amal baik yang kemudian kita nggak melakukannya. Nah, para sahabat sering seperti itu. Ya, suatu ketika sahabat berada di kebunnya, panen kurma dan lain sebagainya sehingga lupa sholat jamaah. Maka ketika ingat, kebunnya diinfakkan di jalan Allah karena mengganggu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai panggilan sholat dia masbuk gitu ya. Nah, pada level tertentu seperti itu Bu, mungkin kita belum bisa seperti itu, mungkin yang kita bisa lakukan. Artinya kita mulai dari awal lagi. Ketika kita sudah menjanji pada diri sendiri ingin ini, ingin itu dalam konteks ibadah ya. Misalnya nih, saya pengen apa gitu ya. Ternyata kita nggak bisa, pengen khatam nih sebulan sekali, ternyata nggak bisa khatam. Wah, kita bayar nih dengan sedekah, misalnya ngasih fakir miskin. Supaya apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh supaya nanti bulan depan kita sampai. Karena kalau nggak dipaksa, memang sulit Bu. Agama ini kan memang memaksa kita, ya kan? Allah memaksa kita untuk taat dengan syariatnya ya, dan dengan syariat yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala itu mudah untuk kita kerjakan sebenarnya. Tetapi karena godaannya juga banyak, maka seringkali kita menjadi lupa. Jumat sore ada jadwal majelis taklim al-barakah, mungkin ada yang lupa, udah terlanjur jalan-jalan gitu ya. Baru ingat di sono gitu ya. Tapi masih mending ingat gitu ya Bu ya. Jadi ada penyesalannya, aduh Jumat depan nggak boleh lupa lagi gitu ya. Dibayar dengan sedekah, misalnya besok saya Jumat depan datang ke Majelis Barokah membawa kue. Wah kan bermanfaat jadinya. Mengikop diri, menghukum diri tapi dengan sesuatu yang membuat manfaat untuk orang lain. Wah minggu lalu saya udah nggak datang majelis nih, saya dulu datang bawa kue apalah gitu ya. Nah kan bermanfaat. Buat diri sendiri menjadi sebuah penyesalan yang berujung baik gitu. Bukan malah nggak datang sekali, 2 kali, ketiganya pundung ya, malu gitu ya, udah sering nggak absen gitu ya, jangan ya. Itu dulu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini secara sekilas 5M ya. M yang pertama apa Bu? Muhasabah. Yang kedua muahadah. Yang ketiga mujahadah. Jangan dibalik, mujahadah. Yang keempat muraqabah. Kembali lagi, muraqabah bukan muqarabah ya. Muraqabah. Yang kelima muaqadah. Ya. Jadi yang pertama adalah muhasabah, mengevaluasi setiap amal kita ini, niatnya, pelaksanaannya, hasilnya ya. Niatnya tulus pada Allah, pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Endingnya evaluasinya kita ikhlas ya. Jangan diungkit-ungkit. Kemudian muaqabah, kita mengingat-ingat janji kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niscaya kalau kita berniat untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan selamat
di dalam shiratal mustaqim. Kemudian yang ketiga, mujahadah. Semua hal itu kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang keempat, muraqabah, bahwa semua yang kita kerjakan, bahkan di malam hari yang gelap lampu mati kita pakai baju hitam, itu Allah tahu. Kita ngomongin apa, Allah tahu. Apa di dalam hati kita membatin apa terhadap saudara-saudara kita, Allah tahu, ya. Kita yakini. Nah, setelah seperti itu maka kita bermuhaqabah. Kalau kita melakukan pengingkaran terhadap apa komitmen kita hukum diri kita dengan sesuatu yang baik. Kita lupa sholat tepat waktu misalnya, ya, kan tantangannya. Memang sholat itu ada waktunya, misalnya subuh itu dari mulai jam 4:30 sampai dengan menjelang isyraq, ya. Tapi jangan kita ambil waktu yang akhir. Kalau bisa kita ambil yang tepat waktunya, karena perintah sholat itu adalah pada waktunya, ya, tepat pada waktunya itu yang utama. Nah, kalau kita sudah biasa suatu saat kita ternyata kelewat karena mungkin sibuk, lupa, ya, sholat asarnya 4:30, sholat zuhurnya 2:30 gitu, ya. Nah, itu kita hukum diri kita tuh dengan apa, ya? Dengan bersedekah, dengan berzikir, dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita lebih berkomitmen mentaati, menempati apa yang Allah perintahkan. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini muhasabah di akhir tahun. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menjaga kita semuanya, keluarga kita, dari hal-hal yang tidak baik untuk kita pribadi, keluarga maupun lingkungan kita. Sesuatu lebih mudah kita kerjakan manakala kita kerjakan secara bersama-sama. Karena dalam peribahasa dikatakan bahwa serigala itu hanya menerkam kambing yang menyendiri, ya. Binatang itu menerkam kambing yang menyendiri. Oleh karena itu kita berjamaah. Dengan berjamaah, ketika kita lemah ada yang mengingatkan, ketika kita lupa ada yang mengingatkan, ketika kita ada bersemangat maka ada yang menyemangati kita. Dan oleh sebab itu mari kita senantiasa di dalam jamaah ini, yaitu jamaah Islam. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Saya kembalikan kepada Gojaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Baik. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibul hajat. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih sayang-Mu tak pernah berhenti, namun rasa syukur kami begitu sedikit. Ya Allah, ampunilah kami hamba-Mu yang sering lupa, sering terlena dengan kehidupan dunia. Ya Allah, ya Allah, kami sering menzalimi diri kami sendiri dengan tidak taat kepada-Mu. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada kami semuanya. Majelis taklim Barakah ini agar senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah-Mu, ketaatan kepada-Mu, menjalankan apa yang disunnahkan oleh Nabi-Mu. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah kami, lindungilah kami, keluarga kami, lingkungan kami, bimbinglah kami agar senantiasa taat menjalankan perintah-Mu, melaksanakan ibadah sholat dengan tepat waktu, bisa melaksanakan ketaatan kepada-Mu dengan keikhlasan. Ya Allah, ya Allah, biarlah amalan-amalan kami agar tetap terjaga dan keikhlasan semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pergantian tahun adalah kehendak-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, yang pandai bersyukur atas apa yang Engkau karuniakan kepada kami di hari ini. Kami tetap dalam keadaan iman dan Islam.
Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman kepadamu. Allahumma anna syukrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Allahumma arina haqqa haqqa wa rasulna tiba wa arina batila batila wa rasulna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkanlah pula kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk menghindari kebatilan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Pak Ustadz. Terima kasih atas ceramahnya sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi penambah bekal kita untuk menghadapi tahun 2022 ini.